Sudah setahun kita bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Namun penyebaran COVID-19 tetap meningkat dari waktu ke waktu. Pemerintah telah melakukan upaya mulai dari pembatasan sosial berskala besar hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia. Namun, apakah cukup jika kita hanya mengandalkan pemerintah dan Satgas untuk memerangi COVID-19? Untuk dapat memahami virus COVID-19, kami mewawancarai orang yang paham mengenai COVID-19. Ini adalah Ibu Nita, dan ini Bapak Staria. Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka berdua. Perkenalkan, nama saya Dr. Lianita Farah Rosalina. Saya spesialis patologi klinik. Saat ini saya bertugas di Klinik Arga Raya Medika dan di Laboratorium Darsono Batu. Nama saya Staria Sakti. COVID-19 itu adalah salah satu jenis dari coronavirus yang oleh masyarakat saat ini memang dikenal sebagai corona, pandemi corona seperti itu. Tapi sebenarnya COVID-19 ini adalah salah satu virus dari jenis coronavirus gitu. Varian dari virus yang sama dengan SARS dan MERS yang dulu pernah ada beberapa tahun yang lalu. Nah, ini pertama kali muncul di Cina, ya, dan sekarang sudah sampai Indonesia dan menjangkit. Kita tahu sampai dengan sekarang sudah banyak sekali yang sudah terjangkit. COVID-19 itu sendiri adalah virus yang menyebabkan penyakit pada saluran nafas. Namun pada pasien-pasien khusus yang memiliki faktor komorbid, jadi ada faktor pemberat seperti itu, atau pada pasien-pasien yang tampak kelihatan sehat namun daya tahan tubuhnya menurun, itu dapat menyebabkan komplikasi pada organ lain dan kemudian dapat menyebabkan meninggal pada pasien tersebut. Dalam memerangi virus COVID-19 ini, seperti yang kita ketahui, diri kita sendirilah yang harus berperan penting dalam memerangi COVID-19. Menerapkan 5M merupakan himbauan pemerintah untuk masyarakat dan menjaga imunitas tubuh. Daya tahan tubuh yang baik berbeda dampaknya dengan orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang buruk ketika terdampak COVID-19. Ketika misalnya daya tahan tubuh atau imunitas seseorang itu baik, maka saat dia terinfeksi virus COVID-19 ini, dia bisa tanpa gejala. Itu yang disebut oleh orang-orang atau orang-orang kesehatan sebagai orang tanpa gejala atau OTG. Jadi kita tidak tahu orang-orang di sekeliling kita jalan seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, tapi dia sebenarnya terinfeksi virus COVID-19. Namun ketika daya tahan tubuh menurun, walaupun usianya masih muda atau misalnya tidak ada penyakit pemberat ya sebelumnya atau faktor komorbid, dia justru bisa bergejala dan kemudian akhirnya menyebabkan komplikasi dan meninggal seperti itu. Jadi banyak pendapat di luar yang mengatakan bahwa orang muda yang daya tahan tubuhnya baik itu tidak bisa terinfeksi COVID-19, tidak seperti itu gitu. Tapi ada juga yang misalnya orang sudah tua pasti kalau kena infeksi COVID-19 kemudian nanti kondisinya akan memburuk sebenarnya. Tidak juga gitu. Jadi memang daya tahan tubuh atau imunitas itu sangat memegang peranan penting. Jadi walaupun misalnya sebelumnya orangnya punya faktor komorbid ya. Jadi faktor komorbid itu misalnya orangnya punya penyakit sebelumnya tuh diabetes mellitus atau misalnya punya hipertensi pada usia berapapun ya, atau misalnya punya asma seperti itu. Kemudian dia mampu menjaga daya tahan tubuhnya atau imunitasnya itu. Orang itu bisa saja tidak memiliki gejala yang berat. Tapi ketika misalnya orang yang tidak punya penyakit apapun sebelumnya atau misalnya yang punya kayak gitu tapi daya tahan tubuhnya menurun, itu bisa mengalami komplikasi yang lebih buruk seperti itu. Jadi memang imunitas itu memiliki peranan penting dalam pencegahan infeksi virus COVID-19. Namun tetap harus memakai protokol 5M yang sekarang sudah dikenal oleh masyarakat. WHO sendiri telah merekomendasikan menu gizi yang seimbang.
tengah pandemi COVID-19 ini. Artinya, di setiap menu makanan harus mencakup nutrisi lengkap, baik itu makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien dari vitamin dan mineral. Asupan gizi yang seimbang itu adalah yang mungkin kita dari dulu waktu kecil sering dengar ya di sekolah, atau mungkin orang tua kita mengajarkan, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Yaitu dimana 4 sehat 5 sempurna itu kalau misalnya bahasa awamnya itu adalah ada nasi itu adalah ada kandungan karbohidratnya, bukan hanya nasi tapi misalnya kentang, singkong, ubi, jagung, seperti itu. Kemudian ada kandungan proteinnya. Protein itu bisa protein hewani maupun nabati. Protein hewani ya daging ayam, daging sapi, daging ikan, telur, seperti itu. Kalau protein nabati, tempe, tahu, dan kacang-kacangan, seperti itu. Kemudian lemak itu bisa didapat dari misalnya daging-dagingan ya, yang tadi juga ada yang mengandung lemak kan, kayak gitu. Atau misalnya lemak-lemak yang kita dapat dari minyak goreng misalnya, atau misalnya dari margarin atau mentega, seperti itu. Kemudian vitamin itu dari mana saja, bisa kita dapat dari buah-buahan seperti itu, atau sayur-sayuran, atau misalnya ditambah dengan suplemen vitamin yang bisa kita beli misalnya di apotek atau di toko-toko obat. Jadi ketika semuanya itu seimbang kita dapatkan, jadi tidak hanya karbohidrat saja, atau kita tidak mau makan karbohidrat karena takut misalnya takut gemuk atau segala macam, itu pun tidak baik. Jadi semuanya tuh harus seimbang. Cuman mungkin diatur kadarnya, bukan karbohidrat yang lebih banyak atau misalnya protein yang lebih banyak, tapi semuanya seimbang. Menurut penelitian yang dipimpin oleh New Princeton University, tim peneliti mencatat bahwa pasien COVID dengan tingkat kematian yang tinggi memiliki tingkat vitamin D yang lebih rendah dibanding pasien yang terkena dampak yang parah. Jadi vitamin D untuk masa pandemi ini, masa pandemi COVID ini ya, itu sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi seperti misalnya nanti teman-teman ketahui, pasien-pasien di rumah sakit maupun kita yang masih sehat di rumah, itu suplemen yang harus kita dapat itu adalah vitamin D. Asupan vitamin D berperan penting untuk menunjang imunitas tubuh kita. Maka, produk apa yang memiliki kandungan vitamin D di sekitar kita yang dapat kita konsumsi? Jawabannya adalah susu sapi. Susu sapi kita tahu sendiri dari dulu manfaatnya sangat bagus. Ya, kalau bermanfaat untuk imunitas itu sudah pasti ya. Kalau untuk nilai gizinya bisa nanti kita cari berapa-berapanya, tapi yang penting itu pasti bermanfaat untuk imunitas kita. Ya betul, jadi susu sapi merupakan salah satu suplemen yang baik buat kita. Seperti kita ketahui, di dalam susu sapi itu sebenarnya banyak sekali ya terkandung bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi misalnya yang paling banyak kita tahu adalah kalsium ya, kemudian ada vitamin A, vitamin D, ada lemak, ada protein, seperti itu. Mineral-mineral lain, jadi ada magnesium, ada zinc. Yang pasti susu sapi itu adalah salah satu suplemen terbaik untuk menjaga daya tahan tubuh kita saat ini. Terutama adalah vitamin D-nya. Kita harus berusaha mendapatkan suplemen sebaik-baiknya dengan harga yang sangat murah dan gampang didapat gitu. Jadi tidak mempersulit gitu. Cuma yang harus diingat dalam pencegahan COVID ini bukan hanya asupan gizi saja yang cukup, yaitu susu sapi salah satunya. Tapi kita harus tetap menjaga protokol 5M, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, terus menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Setelah mengetahui manfaat dari susu sapi, kami dari tim Universitas Negeri Malang tertarik untuk mengunjungi desa pengabdian kami yang memiliki potensi sebagai penghasil susu sapi. Untuk itu, kami mewawancarai peternak sapi mengenai proses mulai dari perawatan sapi hingga pemerasan susu sapi. Perawatan sapi pertama dari
makanan. Kalau makanan yang hijau, rumput gajah. Rumput gajah kalau ada campurannya nggak apa-apa. Terus dicoper lah, dicoper makan ternak seperti katul. Katul itu dari KUD langsung dan dikasih mineral. Ada lagi tambahan dikasih kedelai. Kedelai itu prosesnya digoreng kreweng, dihaluskan terus paling satu sapi 1 gelas, biasanya 1 gelas, ukurannya gelas. Jadi dari kacang kedelai yang disangrai satu hari satu kali. Kemudian dijadikan bubuk baru ya, satu dijadikan sapi, bubuk, ya. mungkin 1 gelas. 1 gelas. Kalau mineral biasanya bisa sehari 2 kali, 2 sendok, bisa 1 hari 3 kali. Berarti kan 3 sendok. Sering-sering juga dimandiin. Sapinya sering-sering dimandiin. Pagi dimandiin, terus sore kalau kotor ya dimandiin, kalau nggak kotor nggak dimandiin. Kandang bersih, terus sapinya nyaman, jadi kan sehat. Iya, betul. Terus menghasilkan susu yang kualitasnya terbaik dan banyak. Kedelai kan protein. Iya. Kedelai kan banyak protein, jadi dia sapi jadi sehat. Katul itu terbuat dari selepan gabah, kadang kulit kopi. Ya, kulit kopi. Terus dari pabrik langsung itu polar sama DDGS namanya. Langsung dari pabrik kayak apa itu? Selepan jagung. Kayak selepan jagung. Selepan jagung lembut tapi kok amli wangi kan teko pabrik kan pun sudah diolah lah. Ada campuran lain itu juga ya. Dari pabrik pokoknya. Langsung dari pabrik terus kan diterima. Biasanya kan diterima di KUD, dikumpulkan di koperasi, kali sama koperasi kan dicampur dulu. Dicampur terus dialurkan ke masyarakat, ke peternak. Seperti itu. Jadi yang bagian mencampurnya itu di KUD. Iya, di koperasi KUD. Sini tinggal ngasih makanan. Kalau umur yang baik untuk susunya diperah, tapi berasnya di umur berapa? Pokoknya sudah hamil, sudah melahirkan, itu sudah bisa diperah. Sudah bisa diperah. Kan prosesnya dari perdet, terus dirisan bunting kan, terus melahirkan bisa diperah. Terus untuk selama bunting itu kan kalau masih doro kan belum hamil. Baik. Terus doro itu disuntik kawin, mari kono hamil kan. Hamil itu antara 6 bulan sampai 9 bulan dikasih dikasih katul. Kalau nggak dikasih katul, susunya tidak bisa membesar, tidak bisa membuat kantongan gitu loh. Tidak dikatul kan. Kalau secara alami sedikit. Produksinya sedikit. Perlu bantuan dari perlu bantuan katul. Dengan dipakani katul ini menambah produksi susu lebih banyak gitu Pak ya. Harusnya juga menyusui juga. Itu apakah langsung ke sapi induknya atau seperti apa sistemnya gitu Pak? Sistemnya kalau baru lahir itu diperah dulu baru dikasihkan dan di anaknya. Kalau langsung kan nggak bisa. Kalau pertama harus ngajari dulu. Biasanya kalau ngajari pakai tangan kan, kayak Bayu pakai tangan gini kan, langsung disuapin dulu. Ya, disuapin dulu. Harus diajari dulu. Kalau nggak diajari, kadang-kadang bisa, kadang-kadang anak langsung alami gitu ya. Langsung itu kadang bisa, kadang tidak. Kalau produksi susu terbanyak Mbak, pada fasenya apa? Ada fasenya, pokoknya jangka waktu melahirkan sampai bunting lagi. Biasanya bunting 6 bulan nih sedikit, terus berkurang lah. Baru melahirkan sama bunting ini sudah berkurang banyak. Kalau 6 bulan sampai 9 bulan biasanya kalau bunting langsung dikeringkan. Ya kalau nggak dikeringkan nggak nutut karo katule. Rugi, Pak. Rugi di katulnya ya. Berarti untuk katulnya sendiri ini pun beli ke KUD ya Pak ya? Iya, beli. Tapi proses belinya kan langsung dibon susu ke berarti masing-masing peternak punya daftarnya sendiri, daftarnya. Langsung dipotong. Langsung di KUD. Terus untuk setelah diperah itu biasanya setiap hari dan pukul berapa itu Pak? Kalau
pagi dan sore. Kalau pagi itu jam 6, kalau 6. sore biasanya jam 4. Jam 4. setengah 4. Tergantung sapi. Kalau sapi banyak ya mulainya kan lebih awal gitu. KUD kan ada penampungan susu, ada pendinginnya. Perannya langsung setor ke Nestle. Oh. KUD ini langsung ke Nestle. Berarti ini desanya bekerja sama dengan Ini Nestle, Nestle. ya, Pak? Kalau anak pedet baru lahir biasanya dikasih 2 liter 3 liter susunya. 2 liter sampai 3 liter Tiap hari. Setiap hari. Sore sama pagi sama sore. Pagi sama sore. Karena kan Pagi 2 liter, sore 2 liter. Kadang ada yang ngasih pagi 3 liter, sore 3 liter. Tergantung orangnya. karena kalau misalnya anak sapi itu belum bisa makannya seperti ini juga ya Pak ya. Apa sudah bisa sebenarnya? Kalau umur 1 sampai 2 bulan belum bisa. Belum bisa. Kalau 2 bulan lebih dikasih ini kadang mau, kadang ada yang tidak. Berarti di umur 1 sampai 2 bulan tuh pasokan susunya harus Ya. banyak ya Pak ya. Ya itu antara 2 sampai 3 liter. 2 sampai 3 liter. Ini ada berapa Pak sapinya semua di sini? Ini yang ada 8 Ada 8. Yang kecil-kecil anak sapinya anak sapinya ada 6. Kalau semisal sapinya sakit ini Pak, perawatan seperti apa Iya. yang dilakukan bapaknya? Yang pertama laporan. Oh, Laporan langsung ke KUD. KUD, nanti kan laporan kesehatan gitu. Laporan kesehatannya ke sini. Oh, berarti dari pihak KUD ada yang spesialis kesehatan? Iya ada, dokter kesehatan ada, dokter kawin suntik ya ada, motong kuku ya ada, Oh, juga ada perawatan seperti Ada. itu ya Pak ya. potong kuku juga ada. Berarti sangat terawat sapi-sapi di sini. Iya. Oh. Kayak KUD langsung antar ke Nestle. Biasanya ya ada grade, biasanya ada bakteri, lemak, BD. Semua itu bagus ya harganya bagus. Kalau tiga-tiganya itu jelek ya harganya turun. Gitu. Berarti antara 5 sekarang 5,5 sampai 5,9 bisa. 5.500 Iya, per liter sampai 5.900 ya Iya. Pak. Berarti susu sapinya ini dites dulu ya Pak ibaratnya, Iya, dilihat dites, dulu iya, dilihat kandungannya apakah lemaknya, bakterinya. Iya, bakteri. seperti itu. Berarti antar peternak satu dengan peternak lainnya harganya bisa berubah-ubah Iya, ya, berbeda. enggak, iya berbeda. Betul. Kami rasa cukup Pak. Terima kasih Iya. banyak untuk informasinya. Kami pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mari kita berperang melawan COVID-19 dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi, serta mengonsumsi makanan sehat dan dengan meminum susu sapi kualitas terbaik seperti yang ada di Desa Pagersari. Maka kita bantu meningkatkan imunitas tubuh di kala pandemi COVID-19.